Ya, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi pada pertemuan hari ini atau pada siang hari ini, yaitu lanjutan materi kemarin dalam mengikuti sistem work, yaitu faktor pemilik proyek. Jadi pada siang hari ini kita membahas mengenai masalah kepemilikan proyek. Menurut salah seorang menikah pada tahun 2013, yaitu pemilik proyek juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pengendalian biaya. Ya, tentunya memang yang dimaksud pemilik proyek ini berarti tentunya kita pahami bahwa itu sangat berpengaruh di dalam pengendalian masalah biaya. Sehingga dikatakan bahwa mempunyai pengaruh besar di dalam faktor tentang masalah biaya. Ya, pemilik proyek ini tentunya yaitu yang mempunyai perusahaan tersebut atau baik PT maupun CP yang bisa mengendalikan di dalam mengenai masalah biaya yang disebut juga pemilik proyek. Kemudian berikutnya, pemilik proyek harus mampu membuat penilaian dari setiap perubahan yang terjadi untuk membuat keputusan-keputusan yang akan diberlakukan. Ya, tentunya dalam kepemilikan proyek ini harus ada kemampuan untuk bisa membuat suatu penilaian dari setiap perubahan yang ada, yang mana terjadi untuk membuat suatu keputusan yang akan kita lakukan bersama. Jadi di dalam perubahan ini tentunya seorang pemilik proyek atau manajer itu tentunya mempunyai kemampuan yang khusus, mempunyai keterampilan, keahlian yang khusus untuk bisa membuat atau menciptakan suatu perubahan untuk memberikan suatu keputusan di dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, di dalam peran serta pemilik proyek dalam mengendalikan biaya terasa penting bagi kelangsungan proyek tersebut. Ya, tentunya mengenai masalah peran serta pemilik proyek ini tentunya dalam pengendalian biaya yang terasa langsung atau kelangsungan proyek tersebut, tentunya kita sudah pahami bahwa masalah menyangkut biaya tentunya hal yang penting, hal yang utama yang harus kita bisa kendalikan sebagai seorang pemilik proyek atau sebagai seorang pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya, masukan-masukan yang diberikan oleh pemilik proyek sedikit banyak berguna pada pengendalian biaya proyek, karena pemilik proyek dapat membantu keputusan yang berhubungan dengan biaya. Ya, di dalam perencanaan kita tentunya dikatakan bahwa masalah pemilik proyek atau seorang proyek yang mempunyai hak tentunya dikatakan bahwa dia sedikit banyak bergunanya pada pengendalian biaya, tentunya pada proyek pemilik tersebut tentunya bisa membantu untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan biaya. Dia memang bisa memberikan bantuan baik motivasinya
atau baik untuk saran dan kritikan, tentunya semuanya itu bisa dia berikan untuk kita semua di dalam satu tim atau suatu organisasi di dalam pekerjaan proyek kita. Kemudian berikutnya, selain itu pemilik proyek harus dapat memberikan contoh teladan yang baik tentang manajemen, sehingga para bawahannya juga dapat mencontohi perbuatannya, maka pengendalian proyek dapat berjalan dengan lancar. Iya, salah satu motivasi di dalam suatu organisasi proyek tersebut tentunya harus kita diberikan contoh kepada pimpinan perusahaan atau manajer tersebut untuk bisa dicontohi oleh bawahan-bawahannya bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan proyek supaya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pada bagian proyek ini, yaitu manajernya atau pemilik proyeknya, tentunya harapan kepada bawahannya untuk bisa mencapai suatu hasil yang kita sepakati di dalam perencanaan. Tentunya dia bisa juga memberikan hal-hal yang baik, memberikan contoh yang baik agar kita juga bisa ikut oleh bawahan untuk yang kebaikan juga di dalam kerjasama yang baik juga. Kita lanjut, boleh kita lanjut? Ya, kita lanjut. Pengendalian proyek yang efektif. Agar fungsi pengendalian dapat efektif diperlukan pemilihan metode pengendalian yang tepat dengan didukung oleh sistem informasi yang mendukung. Ya, di dalam pengendalian proyek tersebut ini tentunya kita memerlukan suatu pemilihan metode atau cara pengendaliannya bagaimana yang bisa mendukung sistem informasi yang bisa mendukung. Misalkan pada saat ini kita dalam keadaan COVID-19, tentunya salah satu hal yang mendukung pembelajaran kita adalah guru menggunakan metode atau sistem online, yaitu daring atau luring, sehingga bagaimana cara anak-anak untuk bisa menerima suatu pelajaran atau bisa mendapatkan informasi yang mendukung dalam pelajaran anak-anak, atau bagaimana caranya supaya pelajaran tersebut yang diberikan oleh Bapak Ibu guru bisa juga terlaksana dengan baik pada kalian. Olehnya itu perlu informasi yang bisa mendukung suatu pekerjaan, apalagi kita berbicara mengenai masalah proyek, bercerita tentang masalah proyek, tentunya kita harus memerlukan suatu pemilihan metode atau sistem apa yang kita bisa pergunakan supaya bisa mendukung di dalam sistem tersebut. Kemudian metode tersebut yang digunakan ini apakah metode yang sesuai dengan pekerjaan kita atau yang bagaimana? Tentunya kita harus lihat, tentunya harus kita nilai apakah orang-orang yang lain ini lebih bagus daripada kita atau kita yang lebih bagus. Tentunya kita harus gunakan cara yang lebih bagus di dalam persaingan penyelesaian pekerjaan kita atau pekerjaan di dalam melaksanakan proyek tersebut. Tentunya kita harus cari metode yang lebih bagus pula. Kemudian suatu pengendalian proyek yang efektif ditandai hal-hal
sebagai berikut. Pertama, tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. Ya, harus tepat waktu. Harus tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. Jangan kita cepat bosan. Tepat waktu. Waktu adalah uang kalau kita seorang pekerja. Kalau kita seorang perusahaan, tentunya mengatakan bahwa waktu itu sangat berguna bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Apalagi kita namanya di dalam pekerjaan proyek ini tentunya ada waktu tertentu yang sudah kita sepakati bersama, yang diberikan kita untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan. Apabila lewat dari waktu yang telah kita sudah tentukan, tentunya keberhasilan kita dalam menyelesaikan pekerjaan tentunya tidak berhasil, karena kerugian tentunya pasti kita akan dapatkan apabila kita melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Berikut yang kedua, macam tindakan yang diadakan tepat dan benar. Ya, semacam pengadaan waktu macam dalam tindakan tentunya harus diadakan dengan cara yang benar. Jangan kita mengerjakan pekerjaan dengan benar tapi tidak dengan tepat. Jadi waktu juga harus tepat dan benar sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, terpusatkan pada masalah atau titik yang sifatnya strategis dilihat dari segi penyelenggaraan proyek. Ya, tentunya suatu titik yang harus kita pusatkan pada sifatnya yang strategis. Waktu yang strategis kita lihat dari segi penyelenggaraan proyek. Tentunya sudah kita paham, sudah kita tahu bahwa waktu yang strategis itu memang harus kita pergunakan sebaik mungkin dalam terselenggaranya suatu pekerjaan di dalam proyek tersebut. Kita lanjut bagian keempat atau nomor 4, yaitu mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan sehingga dapat menarik perhatian pemimpin sehingga tindakan koreksi dapat langsung dilakukan. Iya, masalah mampunya kita di dalam mengetengahkan, mengkomunikasikan masalah yang ada, penemuan-penemuan yang ada di dalam lapangan atau di dalam pekerjaan, sehingga dapat menarik perhatian pemimpin, sehingga pemimpin juga tidak segan-segan untuk memberikan tindakan koreksi yang dapat berlangsung yang telah kita lakukan. Pada suatu kemampuan yang kita miliki, tentunya kemampuan yang ada pada kita yaitu adalah seorang yang sudah bisa bekerja di dalam pekerjaan proyek, yaitu minimal bisa menggambar, minimal bisa menghitung di dalam pekerjaan tersebut. Apakah perhitungan pondasi, apakah perhitungan rap masalah pekerjaan, atau gambar dan lain-lain sebagainya. Karena kita dikatakan bahwa seorang yang sudah mempunyai suatu keterampilan, suatu keahlian, tentunya mampu untuk bisa menarik perhatian seorang pemimpin sehingga dapat langsung bertindak mengoreksi kalau ada hal-hal yang bisa ditindaki.
Yang kelima, yaitu kegiatan pengendalian tidak melebihi keperluan. Ya, tentunya kita pahami bahwa dalam kegiatan tersebut, baik pengendalian biaya, pengendalian pekerjaan, tentunya tidak boleh melebihi dari keperluan atau kapasitas. Kenapa? Kalau melebihi, tentunya mendapat hal-hal yang tidak bagus di dalam pekerjaan. Kenapa kegiatan pengendalian kalau melebihi? Tentunya hal-hal yang muncul berarti tidak ada mutunya di dalam pekerjaan kita, tidak ada kualitasnya di dalam pekerjaan kita. Olehnya itu, biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengendalian tidak boleh melampaui faedah dan hasil dari kegiatan tersebut. Jangan sampai melewati batas yang sudah kita ditentukan, yang sudah kita tenderkan, bahwa kemampuan kita sekian, lantas lewat dari waktu, lewat dari biaya, lewat dari hal-hal yang lain, tentunya pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah tidak mencapai suatu sasaran, tidak mencapai tujuan yang kita harapkan, tetapi adalah sangat-sangat merugikan pada diri kita semua. Ya, berikutnya kita lanjut ke nomor 6. Dapat memberikan petunjuk berupa perakiraan hasil pekerjaan yang akan datang jika terdapat kecenderungan pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. Ya, kita tahu bahwa dapat juga memberikan petunjuk, yang berupa perakiraan atau perkiraan hasil dari pekerjaan yang akan datang jika terdapat kecenderungan pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. Ya, kalau tidak ada perubahan pada saat pengecekan, ya tentunya perencanaan awalnya tentunya tidak mengalami hal-hal perubahan apapun. Ya, boleh kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, boleh. Ya, diperhatikan baik-baik. Ya, proses pengendalian proyek. Ya, jadi berulang-ulang ini kita jelaskan mengenai proses pengendalian biaya, pengendalian proyek, pengendalian peralatan, dan lain-lain. Jadi memang sudah harusnya mantap semua kalian untuk dalam menjalankan proyek apabila sudah tamat dari sekolah nanti ini, supaya bisa mandiri nanti. Tentunya kalian sudah bisa paham semua. Berikutnya proses pengendalian terdiri atas berbagai langkah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Proses pengendalian tentunya harus kita laksanakan dengan langkah yang sistematis secara berurutan. Menurut salah seorang, Soeharto, tahun 1995, yaitu proses pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, penentuan sasaran proyek adalah anggaran dasar. Ya, penentuan sasaran proyek adalah anggaran dasar dalam perencanaan. Proyek kita harus rencanakan secara bersama, tentunya termasuk anggaran dasar yang kita bicarakan, baik masalah jadwal maupun juga mutunya.
Ya tentunya pertama kita membicarakan dalam perencanaan kita bersama, ya tentu kita berbicara tentang jadwalnya. Sampai kapan kita bisa selesai dalam pekerjaan ini. Bagaimana mutu yang kita harapkan ini. Tentunya kita harapkan mutu yang lebih bagus, mutu yang sempurna, yang tidak ada kekeliruan. Sasarannya dihasilkan dari suatu perencanaan dasar dan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Ya, di dalam sasaran suatu perencanaan ini tentunya adalah dasar dari salah satu faktor pertimbangan utama bagi kita untuk bisa mengambil suatu keputusan, untuk bisa mengambil suatu kesepakatan bersama. Misalkan pada perencanaan dasar ini tentunya kita pertama-tama menentukan siapa yang kita bisa pekerjakan di dalam suatu pekerjaan, siapa yang bisa menjadi tukang di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, penentuan standar dan kinerja sebagai tolak ukur untuk membandingkan dan menganalisa hasil pekerjaan antara lain. Ya, tentunya masalah penentuan standar dan kriteria, ya itu sangat utama juga. Standarnya yang kita harus capai, yang kita harus lihat juga adalah standar kinerja ini adalah sebagai tolak ukur untuk membandingkan dan menganalisa pekerjaan antara lain berbentuk waktu dan jadwal. Ya, itulah yang kita harus menganalisa dalam pekerjaan, yaitu mengenai jadwal waktu yang kita pergunakan untuk bekerja. Berapa lama kita harus bekerja, dapat berupa waktu yang ditemukan untuk mencapai tingkat kemajuan atau jadwal penyelesaian per unit kerja. Ya, tentunya dalam suatu pekerjaan itu tentunya ada waktu yang kita sudah tentukan. Kita harus bisa menyelesaikan dalam tingkat kemajuan pekerjaan kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan per unit atau dalam waktu penyelesaian pekerjaan yang berupa kesepakatan di dalam waktu yang kita sudah atur. Berikutnya yaitu mengenai poin B, yaitu bentuk uang. Ya, bentuk uang tentunya sudah kita paham semua. Bentuk uang berupa anggaran persatuan unit kerja. Ya, manakala dikatakan bahwa bentuk uang ini ya tentunya untuk pekerjaan di dalam perencanaan sampai berakhirnya suatu pekerjaan. Perencanaan berupa anggaran persatuan unit kerja tentunya yaitu anggaran persatuan unit jam, biaya angkutan per ton dan per kilometer. Itu sangat kita perhatikan, sangat kita teliti dengan baik dalam biaya tersebut, karena kita menggunakan jam, kemudian kita menggunakan waktu yang kita sudah tentukan jam, dan begitu juga per kilometernya. Tentunya semua membutuhkan jadwal dan biaya. Kemudian poin C, standar mutu dan kriteria. Standar mutu dan kriteria misalkan yaitu berhubungan dengan kualitas material dan hasil uji coba peralatan. Ya, apakah peralatan tersebut ini sudah layak dengan material kita? Apakah sudah layak kita gunakan? Apakah sudah masuk kualitas yang bagus atau bagaimana? Tentunya kita sudah uji cobakan semua. Berikut yang poin ketiga, pemantauan dan pelaporan pada waktu tertentu
perlu diadakan untuk menyusun program implementasi pengukuran hasil kerja, pencatatan pemakaian sumber daya, dan memeriksa kualitas. Ya, kita pahami bahwa pemantauan dan pelaporan itu tentunya perlu kita adakan di dalam pekerjaan kita. Sangat perlu juga untuk menyusun program implementasinya. Begitupun juga masalah pengukuran hasil kerja, tentunya kita harus perhatikan. Pengukuran hasil kerja tentunya yaitu pencatatan pemakaian sumber daya dan memeriksa kualitas. Apakah sesuai hasil kerja? Apakah sesuai dengan hasil pemeriksaan ini, kualitasnya sudah betul atau bagaimana? Itu tentunya kita harus perhatikan. Ya, kita lanjut. Pengkajian dan analisis hasil pekerjaan yang diperoleh serta membandingkan dengan kriteria dan standar yang ditentukan terdiri atas 1 atau A, menganalisa data masukan. Ya, data apa yang kita harus analisis atau menganalisis data masukan? Tentunya data yang ada sama kita, tentunya kita harus perhatikan baik-baik. Kita harus analisa baik-baik. Membuat perakiraan biaya dan jadwal, tentunya apakah kita sudah analisa baik-baik? Kira-kira pekerjaan kita ini sekian ratus unit perumahan, kalau kita bisa menentukan jadwal yaitu 3 bulan atau 6 bulan, kira-kira kita harus perhitung. Maka disitulah kita harus hitung per jam. Kita punya cara bekerja. Hitung juga biayanya per jam dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu kita harus menghitung, baik biaya maupun jadwalnya. Berikut, menganalisa kualitasnya. Ya, kira-kira kualitasnya bagaimana nanti kalau kita bekerja untuk kita menyelesaikan suatu pekerjaan ini, bagaimana kualitasnya? Ya, tentunya kita sudah pahami semua. Ya, kita sudah rencanakan lebih awal, sepakati bersama dalam suatu organisasi proyek tersebut. Iya kan? Ya, iya, sudah sepakat semua, sudah siap perencanaan, sudah siap pelaksananya, sudah siap pengelolanya, sudah siap semua pengawasan. Tentunya sudah mantap semua. Bagian-bagian teknik sudah oke. Termasuk kalian, iya kan? Ya iya, orang teknik harus bisa. Berikutnya, tindakan pembentulan dapat berupa pertama, relokasi sumber daya. Ya, relokasi sumber daya itu sumber dayanya dia dari mana? Ya, tentunya kita pahami sumber dayanya dari mana, misalkan dari pemerintah, dari perusahaan, kemudian dan sumber daya juga dari pribadi atau dari organisasi kita sendiri dan lain-lain. Berikut, menyusun jadwal alternatif. Ya, penyusunan jadwal alternatif itu dilaksanakan pada waktu perencanaan. Berikut, mengubah metode, cara atau prosedur kerja dan peralatan yang digunakan. Ya, metode apa yang kita gunakan supaya bisa bagus? Peralatan apa yang kita pergunakan? Tentunya peralatan yang tidak mengganggu pekerjaan. Jangan peralatan yang merusak pekerjaan kita. Peralatan yang bagus kita pergunakan, metode yang bagus kita pergunakan, atau cara yang bagus kita pergunakan supaya tidak menghambat suatu pekerjaan. Berikut, mengubah metode. Ada 2 faktor dalam proses pengendalian proyek, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Ya,
faktor proses pengendalian proyek itu tentunya pertama faktor penghambat dan faktor pendukung. Kalau tidak ada dua itu tentunya pekerjaan kita tidak bisa sukses. Olehnya itu kita harapkan dalam suatu organisasi kita harus padukan dua faktor ini, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung harus ada ya untuk pengendalian proyek. Oke, ya materi pada siang hari ini sekian dulu. Nanti besok kita ketemu lagi, tetap dalam sistem blog untuk selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, beri salam. Haleluya.